Pernah kebayang nggak, kalau sesuatu yang tiap hari ada di dapur kita, ternyata bisa mengguncang peta ekonomi global? Ini bukan soal minyak, bukan juga soal emas. Ini soal garam. Terdengar sederhana, tapi justru disitulah letak kekuatannya. Selama ini, banyak orang menganggap garam cuma pelengkap rasa. Padahal di dunia industri, garam adalah tulang punggung. Tanpa garam, industri makanan berhenti. Tanpa garam, pabrik kaca, tekstil, hingga farmasi bisa lumpuh. Bahkan dalam industri kimia, garam adalah bahan dasar yang tidak tergantikan. Artinya satu, garam stabilitas industri. Lalu muncul pertanyaan besar. Indonesia ini negara maritim, lautnya luas. Kenapa masih impor garam? Jawabannya bukan di laut, tapi di kualitas. Garam industri membutuhkan kemurnian sangat tinggi, standar yang sulit dicapai lewat metode produksi tradisional. Dan disinilah masalah klasik Indonesia muncul. Kita kaya sumber daya, tapi lemah di teknologi dan hilirisasi. Selama bertahun-tahun, Indonesia bergantung pada dua negara utama, Australia dan India. Bagi Australia, Indonesia bukan sekadar pembeli, ini adalah pasar strategis dengan permintaan stabil dan volume besar. Bagi India, Indonesia adalah salah satu pintu ekspor penting di Asia. Dengan kata lain, ketergantungan Indonesia adalah keuntungan bagi mereka. Tapi sekarang, arah permainan mulai berubah. Pemerintah Indonesia mulai serius mengejar satu target besar, swasembada garam industri. Dan pusat perhatiannya bukan lagi Jawa, melainkan Indonesia Timur, khususnya Nusa Tenggara Timur (NTT). Kenapa NTT? Karena wilayah ini punya 3 keunggulan yang jarang disadari. Intensitas matahari tinggi, ideal untuk evaporasi. Curah hujan rendah, produksi lebih stabil, lahan luas dan belum optimal dimanfaatkan secara ilmiah dan geografis. NTT adalah lahan emas untuk industri garam. Proyek sentra garam di NTT bahkan ditargetkan mulai produksi dengan kapasitas puluhan ribu ton. Sekilas angka itu terlihat kecil, tapi dampaknya bisa besar. Karena ini bukan cuma soal produksi, ini soal perubahan struktur ekonomi. Analisis kunci. Kenapa ini bisa mengganggu Australia dan India? Pertama, soal ketergantungan pasar. Australia selama ini menikmati posisi nyaman sebagai pemasok utama. Jika Indonesia berhenti impor, mereka harus mencari pasar baru, menghadapi biaya logistik lebih tinggi, bersaing harga dengan negara lain. Artinya, margin keuntungan mereka terancam turun. Kedua, perubahan posisi tawar Indonesia. Selama ini kita berada di posisi buyer. Kalau swasembada tercapai, posisi itu bisa berubah menjadi player, bahkan supplier. Dalam geopolitik, ini penting karena negara yang menguasai rantai pasok punya pengaruh. Ketiga, potensi efek domino regional. Kalau Indonesia sukses, negara Asia Tenggara lain bisa ikut mengurangi impor Indonesia, berpotensi jadi hub distribusi garam industri. Struktur perdagangan kawasan bisa bergeser, tapi disinilah bagian paling krusialnya. Apakah Indonesia benar-benar siap? Karena tantangan sebenarnya bukan di produksi, tapi di hilirisasi dan teknologi. Kalau kita hanya memproduksi garam mentah, nilai ekonominya tetap rendah. Namun jika diolah menjadi soda ash, bahan kaca dan deterjen klor-alkali industri kimia, bahan farmasi, nilainya bisa berlipat ganda. Artinya, kunci masa depan garam Indonesia cuma satu, naik kelas dari produsen bahan mentah menjadi pemain industri. Jadi sekarang, kita tidak lagi bicara tentang garam sebagai bumbu dapur. Kita bicara tentang kemandirian industri, perubahan peta perdagangan, dan posisi Indonesia di rantai pasok global. Momentum sudah ada, potensi sudah jelas. Tinggal satu pertanyaan besar. Apakah Indonesia mampu mengeksekusi atau kembali jadi pasar selamanya? Karena di balik rasa asin yang sederhana, tersimpan pertarungan besar tentang masa depan ekonomi bangsa.